Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi GNU Linux dan macam-macam konfigurasi pada Linux server. Nah, video ini juga sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak Sugiarto MKom selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi GNU Linux di Politeknik Purbaya Tegal, program studi Teknik Informatika. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Muzayin, biasa dipanggil Ade, dan nomor induk mahasiswa saya 2002138, tempat tanggal lahir Pemalang 15 Desember 2001, alamat Jalan Lingkar Utara, Amarta Dongkal, Desa Dongkal, Kecamatan Dongkal, Kabupaten Pemalang. Nah, saya adalah termasuk mahasiswa di Politeknik Purbaya Tegal, program studi Teknik Informatika, dan saya mengikuti organisasi Hima TI. Baik, langsung saja. Nah, jadi teman-teman, sistem operasi Linux itu umumnya digunakan user yang telah mahir teknologi, karena dalam penggunaannya membutuhkan keahlian tertentu, mulai dari instalasi sistem, konfigurasi, sampai dengan penggunaan aplikasi-aplikasinya. Berbeda dengan sistem operasi Windows yang lebih user friendly dari sisi tampilan antarmuka dan pengoperasiannya. Walaupun ya sekarang ada juga distro Linux yang tampilannya hampir menyerupai lebih newbie friendly, seperti misalnya Linux Mint atau OS Elementary. Nah, jadi walaupun sistem operasi Linux ini sulit untuk digunakan, tapi dengan perkembangan zaman banyak juga distro Linux ya yang sudah lebih membuat nyaman penggunanya. Oke, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian sistem operasi Linux, kelebihan dan kekurangan sistem operasi Linux, dan macam-macam konfigurasi Linux server. Oke, langsung saja. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lainnya. Linux adalah OS ya yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU pun gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun jika ingin menggunakannya. Nah, berbeda ya dengan sistem operasi Windows yang bersifat closed source, dan juga lisensi di Windows yang berbayar. Oke, lanjut, yaitu mengenai kelebihan sistem operasi Linux. Nah, apa sih kelebihannya? Yaitu yang pertama, jelas lisensi gratis. Yang kedua, menggunakan kode 32 bit. Yang ketiga, tingkat keamanan yang tinggi. Yang keempat, tampilan grafis yang bagus. Yang kelima, kode sumber Linux dapat dimodifikasi ya karena bersifat open source. Dan yang keenam, cocok digunakan sebagai komputer server. Dan yang ketujuh adalah lebih ringan ketika dijalankan. Dan ini beberapa kelebihan dari sistem operasi Linux. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari sistem operasi Linux itu yang pertama membutuhkan keahlian lebih ya, karena di sini sistem operasi yang terbuka, jadi membutuhkan keahlian lebih untuk mengetahui kode-kode yang harus dipraktekkan seperti itu ya. Dan yang kedua adalah kurangnya dukungan software. Yang ketiga, proses instalasi dan konfigurasi yang cukup sulit. Yang keempat, tidak direkomendasikan untuk gaming. Jadi sayang sekali ya bagi yang gaming itu untuk menggunakan sistem operasi Linux tidak direkomendasikan di sini ya. Dan yang kelima adalah harus menguasai command line. Nah, ini yang biasa menjadi problem bagi bagi pengguna awam sistem operasi Linux seperti itu. Nah, lanjut, macam-macam konfigurasi Linux server. Yang pertama ada konfigurasi DNS server. Apa sih itu DNS server? DNS itu adalah domain name server.
Singkatnya, DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Jadi misal nih, ketika kita akan mengunjungi sebuah website, kita kan hanya mengetikkan sebuah alamat. Ya misalkan kita berkunjung ke website komersial, itu langsung mengetikkan langsung mengetikkan sebuah alamat. Nah, di sini fungsi DNS server adalah mengubah alamat menjadi dari IP address diarahkan menjadi sebuah URL yang nantinya akan muncul sebuah halaman website yang ingin kita kunjungi seperti itu. Lanjut. Nah, apa sih fungsi dari DNS server? Jadi yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Nah, yang tadi saya sampaikan tadi ya. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Dan yang terakhir adalah mencari server yang tepat untuk mengirimkan sebuah email. Nah, ini beberapa fungsi dari DNS server. Nah, lanjut. Yang kedua ada konfigurasi web server. Apa sih itu web server? Web server merupakan pelayan atau pemberi layanan bagi web client atau browser seperti Mozilla, Opera, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan lain sebagainya, supaya browser dapat menampilkan halaman atau data yang Anda minta. Nah, lebih jelasnya kita next. Fungsi dari web server, fungsi utama dari web server adalah web server memiliki peran dalam memproses berbagai data yang diminta oleh web browser, kemudian akan diberikan hasil atau jawaban berupa dokumen, video, foto, atau beragam bentuk file lainnya. Nah, jadi cara kerja layanan dari server itu seperti ini. Dari sebuah komputer, ya, itu akan menginput sebuah alamat domain yang nanti akan diproses oleh web server. Nah, jika alamat domain yang diminta itu ada datanya, itu akan menghasilkan sebuah output berupa menampilkan sebuah halaman website ataupun file-file dokumen lainnya. Nah, akan tetapi jika alamat website yang kita minta itu tidak ada, itu biasanya akan muncul ini, error not found atau error 404. Pasti teman-teman sudah pernah menjumpai ya error seperti ini. Jadi seperti itu cara sederhana cara kerja layanan web server. Lanjut. Nah, yang ketiga ada konfigurasi mail server. Apa sih itu mail server? Mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing atau penyimpanan awan ya dalam layanan internet atau komputerisasi awan ya dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Nah, fungsi dari mail server itu secara garis besar adalah sebagai program yang membantu mengatur agar email dapat dikirimkan oleh pengirim sekaligus dapat diterima dengan aman, cepat, dan tanpa kendala oleh penerima email. Nah, jadi selama ini kita menggunakan jaring email ya. Nah, ini nih fungsi dari mail server untuk mengatur yang kita kirim agar bisa diterima dengan aman, cepat, dan tanpa kendala oleh si penerima email. Nah, yang selanjutnya ada cara kerja layanan mail server. Nah, ini langkah-langkah layanan dari mail server, yaitu ada sender, yang kedua ada user agent, terus waiting list email, MTA, user mailbox, kembali lagi ke user agent, dan receiver. Nah, penjelasannya itu seperti ini. Dari tahapan di atas, kita bisa melihat pada awalnya email yang telah dikirimkan oleh pengirim atau sender itu terlebih dahulu akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu dalam database mail server yang kemudian akan difilter pengelompokannya sendiri, dipilih berdasarkan tujuan email tersebut. Nah, ketika receiver email membaca pesan dari pengirim, artinya penerima sudah mengakses mail server
dan membuka pesan yang sebelumnya tersimpan di dalam database mail server. Nah, ini ya secara sederhana mengenai cara kerja layanan mail server. Nah, baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan dari pengertian sistem operasi Linux, kelebihan dan kekurangan, dan juga yang terakhir tadi ada macam-macam konfigurasi Linux server. Nah, jadi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.